Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi Manajemen Control Alternative and their Effect Control, Techniques or Lossless and Direct and Indirect Control System, and Designing and Evaluation Management Control System. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Nabila Ed dengan NIM 2210531024 dan rekan saya Eci Septi Suartika, Amalia Husnul Khotimah, dan Syifa. Next. Di sini kami akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada control system techniques yang akan membahas take result control, take action control, take personal and atau culture control. Yang kedua ada control system cost yang akan membahas direct cost, indirect cost, adaptation cost. Dan yang ketiga ada designing and evaluation management control system yang akan membahas choice of control techniques, adapting to change, keeping a behavioral focus, dan yang terakhir maintaining good control. Next. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Amalia Husnul Khotimah. Kepada Amal dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu control system tightness. Nah, control system tightness sendiri merujuk kepada seberapa ketat suatu pengendalian manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Nah, dengan adanya kontrol yang ketat seperti SOP yang telah diterapkan oleh perusahaan, berarti ada jaminan tinggi bahwa karyawan akan bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga control system tightness menjadi salah satu karakteristik penting dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan juga bagaimana masing-masing jenis manajemen kontrol dapat digunakan untuk menghasilkan pengendalian yang ketat. Nah, yang pertama tuh ada di take result control. Nah, di pencapaian take result control bergantung pada definisi area yang dihasilkan, ukuran kinerja, serta insentif yang diberikan. Nah, yang pertama tuh ada definisi hasil yang diinginkan. Nah, maksudnya tuh adalah menetapkan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Misalnya peningkatan penjualan, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, ataupun keberlanjutan dari lingkungan. Nah, agar pengendalian hasil dapat dikatakan ketat, definisi hasil yang diinginkan harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama tuh ada kesesuaian. Nah, yaitu definisi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan keuntungan jangka panjang akan berfokus pada efisiensi biaya dan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, yang kedua tuh ada karakteristik spesifikasi. Nah, agar pengendalian hasil menjadi ketat, target kinerja harus ditetapkan secara spesifik dan terukur. Nah, misalnya untuk mengurangi tingkat cacat produk hingga di bawah 1% dan menurunkan biaya produksi sebesar 15%. Nah, selanjutnya ada komunikasi dan internalisasi. Nah, target itu harus dikomunikasikan dengan jelas oleh para manajer sehingga dapat dipahami oleh para karyawannya. Nah, yang terakhir tuh ada kelengkapan. Nah, pengendalian hasil yang ketat membutuhkan pengukuran yang lengkap, di mana semua area kinerja yang penting, area kinerja penting. Nah, jika ada area kinerja yang tidak diukur, karyawan mungkin mengabaikan area tersebut. Misalnya, jika penilaian kinerja hanya berdasarkan volume penjualan, karyawan mungkin akan mengabaikan aspek seperti kualitas ataupun profitabilitas. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja. Nah, agar pengendalian hasil bisa efektif, ukuran kinerja yang digunakan harus akurat, objektif, tepat waktu, dan mudah dipahami. Jika ukuran kinerja tidak memenuhi syarat ini, maka pengendalian hasil bisa menjadi longgar dan menyebabkan masalah perilaku. Misalnya, jika pengukuran kinerja terlambat ataupun tidak objektif, karyawan bisa merasa tidak adil dan demotivasi. Nah, contohnya tuh ada sebuah perusahaan logistik seperti FedEx yang menggunakan sistem pelacakan waktu pengiriman secara real time untuk memastikan kinerja pengiriman oleh karyawannya dinilai secara akurat, objektif, dan tepat waktu. Nah, selanjutnya ada insentif. Nah, pengendalian hasil akan lebih ketat jika ada insentif yang menarik dan secara langsung terkait dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, insentif yang efektif sendiri harus jelas dan tidak ambigu, sehingga karyawan tahu bahwa pencapaian target akan menghasilkan penghargaan, sehingga karyawan akan tahu
Sementara kegagalan akan berakibat pada penalti ataupun tidak adanya insentif. Nah, contohnya tuh di perusahaan Tesco, pekerja di gudang menggunakan ambar Motorola yang memantau produktivitas mereka secara real time. Mereka yang mencapai target produktivitas mendapatkan bonus, sementara yang tidak mencapai target akan mendapatkan saran perbaikan. Nah, kontrol yang selanjutnya ada take action control. Nah, pengendalian tindakan ini sendiri bertujuan untuk memastikan karyawan tuh selalu melakukan tindakan yang penting bagi keberhasilan operasional perusahaan dan menghindari tindakan yang merugikan. Nah, ada beberapa jenis action control yang bisa digunakan untuk mencapai kontrol yang ketat. Yang pertama tuh dengan behavioral constraint atau eh, dengan perilaku. Nah, yang pertama tuh ada pembatasan fisik yang mencakup dengan penggunaan alat seperti kunci pada meja atau sistem keamanan elektronik yang canggih. Contohnya tuh sebuah perusahaan menggunakan brankas untuk menyimpan dokumen penting perusahaannya. Nah, yang kedua tuh ada pembatasan secara administratif. Nah, yang melibatkan aturan organisasi seperti pembatasan wewenang dalam pembuatan keputusan, serta pemisahan tugas untuk mencegah terjadinya kecurangan dengan membagi proses kerja ke lebih dari satu orang. Contohnya sendiri di Netflix, mantan wakil presiden TI, Michael diduga melakukan penipuan karena memiliki wewenang untuk memilih vendor dan menyetujui pembayaran, yang seharusnya dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Nah, jika tugas memilih vendor dan menyetujui pembayar dipisahkan, kemungkinan terjadinya penipuan akan lebih kecil. Nah, selanjutnya ada pre-action control. Nah, tinjauan sebelum tindakan dilakukan efektif jika dilakukan secara rutin, rinci oleh pihak yang ahli dan berdedikasi. Nah, tinjauan ketat sendiri sering diterapkan pada alokasi sumber daya yang besar, karena kesalahan dalam investasi yang besar bisa berdampak signifikan pada kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, contohnya sendiri di perusahaan Amazon, dengan melakukan pengawasan ketat pada pengeluaran, mulai dari penggunaan printer hitam putih hingga jumlah anggota tim yang dibatasi agar tetap efisien dan hemat biaya dalam eh, aktivitas perusahaannya. Selanjutnya ada action accountability. Nah, tingkat keketatan kontrol yang dihasilkan tergantung pada pertama tuh ada definisi tindakan yang jelas. Nah, agar pengendalian ketat, tindakan yang diharapkan oleh dan dilarang harus didefinisikan secara jelas, spesifik, dan dipahami, serta mudah diterima oleh karyawan. Contohnya tuh di perusahaan perawatan. Nah, ada aturan ketat yang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan pelanggaran berat yang harus dipatuhi oleh semua karyawan. Yang kedua tuh dengan pelacakan tindakan. Nah, pelacakan tindakan yang efektif memastikan karyawan sadar bahwa tindakan mereka tuh selalu diawasi. Nah, misalnya maskapai penerbangan memantau tindakan pilot melalui daftar periksa atau checklist yang dirinci dan inspeksi terhadap laporan tindakan. Nah, yang terakhir tuh ada penguatan tindakan atau reward dan hukuman. Nah, pengendalian ketat dapat dicapai dengan memberikan penghargaan atau hukuman yang berarti bagi karyawan. Misalnya sendiri maskapai penerbangan mengancam hukuman berat termasuk kehilangan pekerjaan jika pilot melanggar prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir tuh ada tag personal atau cultural control. Nah, dalam beberapa situasi, sistem pengendalian manajemen sendiri didominasi oleh kontrol personalia dan budaya. Bisa dianggap ketat. Misalnya sendiri dalam organisasi amal ataupun sukarela, kontrol personalia sangat efektif karena para sukarelawan merasa puas dengan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, motivasi mereka tuh datang dari kepuasan batin, bukan dari imbalan materi, sehingga mereka cenderung bekerja dengan baik secara sukarela. Nah, contoh lainnya tuh di perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Nah, kontrol personalia ataupun budaya juga bisa sangat kuat. Ini sering terjadi pada perusahaan keluarga ataupun perusahaan kecil di mana kepentingan pribadi pemilik dan kepentingan organisasi sangat selaras. Contohnya di perusahaan keluarga. Nah, anggota keluarga yang bekerja di dalamnya merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga nama baik dan keberhasilan perusahaan, sehingga mereka perlu bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Nah, namun secara keseluruhan kontrol yang ketat sulit dicapai hanya dengan menggunakan kontrol personalia ataupun budaya.
Seringkali diperlukan kombinasi dengan kontrol tindakan ataupun kontrol hasil agar lebih efektif, terutama di organisasi yang lingkupnya lebih besar dan kompleks. Nah, kontrol ini perlu dilengkapi dengan metode kontrol lainnya untuk mengatasi perbedaan kepentingan individu dan organisasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amel atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eci. Kepada Eci, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kontrol sistem cost. Nah, yang pertama adalah direct cost. Nah, apa sih itu direct cost? Nah, direct cost atau biaya langsung merupakan biaya yang secara langsung dikeluarkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Nah, biaya ini termasuk dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya yang mudah diidentifikasi dan biaya yang sulit diukur secara akurat. Nah, biaya yang mudah diidentifikasi ini dapat berupa pembayaran bonus tunai seperti pemberian kompensasi insentif sebagai bagian dari pengendalian hasil, serta adanya pembiayaan untuk staf audit internal yang digunakan untuk memastikan agar terciptanya kepatuhan terhadap pengendalian tindakan. Yang kedua yaitu biaya yang sulit diukur secara akurat. Nah, biaya ini biasanya seperti waktu karyawan yang digunakan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, maupun kajian dalam tindakannya serta biaya tidak tetap yang tersembunyi yang seringkali tidak terhitung oleh perusahaan secara detail. Next. Nah, selanjutnya adalah indirect cost. Nah, indirect cost atau biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung terlihat maupun tercatat di dalam laporan keuangan. Nah, tetapi biaya ini tetap dapat mempengaruhi keefektivitasan pengendalian manajemen. Nah, biaya ini seringkali lebih besar dibandingkan dengan biaya langsung. Dan biaya ini seringkali muncul akibat adanya penyerapan SPM yang tidak tepat. Nah, biaya tidak langsung ini dapat bersumber dari yang pertama adalah karena adanya efek negatif dari pengendalian yang digunakan. Nah, jika sistem pengendalian yang digunakan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di perusahaan, maka bisa menimbulkan dampak buruk seperti menurunkan motivasi karyawan atau menciptakan konflik internal, di mana hal ini dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, ketika desain atau implementasi SPM-nya buruk. Nah, hal ini dapat menyebabkan adanya kesalahan dalam merancang atau menerapkan sistem pengendalian yang dapat menghambat efisiensi serta menambah beban kerja tanpa adanya manfaat yang jelas. Next. Nah, indirect cost sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini merupakan efek samping yang berhubungan langsung dengan SPM yang pada umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Nah, hal ini terjadi ketika SPM membuat dan sebenarnya mendorong pelaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Nah, perubahan perilaku itu sendiri juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Yang kedua, perubahan perilaku dengan pengendalian tindakan. Serta yang terakhir, perubahan perilaku dengan pengendalian personal atau budaya. Next. Yang pertama adalah perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Nah, dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Nah, contohnya adalah ketika perusahaan menetapkan kuota penjualan bulanan, di mana secara tidak langsung tenaga penjual cenderung menawarkan diskon besar atau menjual produk lebih murah agar mereka dapat mencapai target. Nah, akibatnya meskipun mereka mencapai target penjualan, keuntungan perusahaan menjadi menurun sehingga dapat mengganggu strategi jangka panjang perusahaan. Next. Yang kedua adalah perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Nah, perubahan perilaku dapat dikontrol melalui pengendalian tindakan, di mana organisasi dapat mengatur bagaimana tugas yang harus dilakukan oleh karyawannya. Nah, salah satu fenomena yang terjadi dalam pengendalian ini adalah adanya man-edge inversion atau ketika karyawan lebih fokus pada kerjanya dibandingkan dengan tujuan akhirnya. Nah, contoh, ketika manajer memiliki batasan belanja modal. Nah, ketika manajer berada dalam keadaan ini, manajer cenderung lebih memilih proyek kecil agar tetap dalam batas kewenangannya, daripada harus berinvestasi besar yang lebih strategis. Nah, hal ini dapat mengakibatkan keputusan kurang opsional karena lebih fokus pada kepatuhan prosedur daripada hasil terbaik. Next.
Dan yang ketiga adalah perubahan perilaku dan pengendalian personal atau budaya. Nah, perubahan perilaku ini terjadi akibat perekrutan atau yang kurang tepat atau adanya pelatihan yang tidak memadai dari perusahaan sendiri. Nah, budaya perusahaan yang kuat juga dapat menyebabkan bentuk perilaku karyawan. Namun, jika norma perilaku dan sistem penghargaan dalam budaya tersebut tidak selaras dengan tujuan perusahaan, hal ini juga bisa menyebabkan adanya ketidaksesuaian di dalam perusahaan. Contohnya, dalam kasus Levi Strauss, nah, Levi Strauss ini ingin mengganti sistem kerja individu dengan kerja tim untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya. Namun, pekerja terampil merasa dirugikan karena harus berbagi hasil dengan rekan kerjanya yang kurang produktif. Nah, hal ini menyebabkan konflik dan adanya moral kepribadian yang turun dalam perusahaan dan munculnya peningkatan biaya karena terjadinya konflik dalam perusahaan tersebut. Next. Nah, selanjutnya pada bagian kedua adalah gamesmanship. Nah, gamesmanship ini adalah tindakan karyawan yang bertujuan meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Nah, ini seringkali terjadi dalam sistem akuntabilitas pengendalian, baik di dalam pengendalian hasil maupun dalam pengendalian tindakan. Nah, gamesmanship ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah adanya penciptaan Slack dan kedua adanya manipulasi data. Next. Nah, bagian pertamanya adalah menciptakan sumber daya Slack. Nah, Slack ini adalah penggunaan sumber daya perusahaan yang dilakukan secara berlebihan yang tidak langsung berkontribusi pada tujuan perusahaan. Nah, hal ini terjadi ketika manajer ingin mengamankan posisi mereka dengan cara menurunkan target anggaran agar lebih mudah dicapai, yang dikenal sebagai budget slack. Contohnya, manajer sengaja menetapkan target anggaran yang lebih rendah dari estimasi terbaiknya agar agar manajer lebih mudah untuk mencapai target tersebut. Sehingga peluang mereka untuk mendapatkan bonus dan evaluasi yang baik yang diberikan oleh perusahaan semakin meningkat karena pada dasarnya mereka mampu mencapai target tersebut. Sedangkan sebenarnya mereka bisa mencapai target lebih dari yang mereka bisa. Nah, Slack ini juga dapat memberikan dampak positif, di mana Slack ini dapat mengurangi stres dan memungkinkan adanya inovasi. Sedangkan dampak negatifnya dapat membuat kinerja yang sebenarnya membuat kinerja semakin sulit diukur, yang nantinya dapat membuat sulitnya dalam pengambilan keputusan yang kurang akurat. Next. Nah, selanjutnya adalah manipulasi data. Nah, manipulasi data ini terjadi ketika indikator pengendalian dipalsukan atau dimanipulasi yang bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan secara artifisial tanpa adanya keuntungan ekonomis yang nyata. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemalsuan dan yang kedua adalah manajemen data. Nah, pemalsuan ini sendiri yaitu mengubah atau melaporkan data yang salah. Sedangkan manajemen data adalah mengatur strategi pelaporan atau operasional agar terlihat lebih baik dari kenyataannya. Nah, contohnya, dalam pemalsuan data, misalnya seorang manajer keuangan melaporkan pendapatannya lebih tinggi dari yang sebenarnya, agar laporan keuangan tersebut terlihat lebih baik, sehingga investor tetap percaya pada perusahaan. Contoh yang kedua, ada manajemen data akuntansi. Misalnya, perusahaan melakukan penundaan pencatatan pengeluaran yang uh, budgetnya lumayan besar seperti biaya pemeliharaan mesin, di mana hal ini bertujuan agar laba periode berjalan pada saat itu tampak lebih tinggi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjutkan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya, Ci. Untuk materi selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Eci tadi, yaitu terkait dengan indirect cost. Di sini terdapat operating delay. Operating delay ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan biaya tidak langsung atau indirect cost meningkat dalam suatu proses produksi atau operasi bisnis. Operating delay ini mengacu pada waktu yang terbuang atau tertunda dalam proses operasional yang tidak secara langsung berkontribusi pada output produksi,
tetapi tetap menimbulkan biaya tambahan, seperti persetujuan yang memerlukan banyak tanda tangan dari manajer di berbagai level organisasi, atau memo yang harus melewati banyak banyak atasan sebelum akhirnya disetujui. Nah, dalam situasi ini, proses persetujuan yang rumit dapat menghambat proses operasional sehingga memperlambat respon terhadap pasar dan pelanggan. Dalam konteks indirect cost ini, operating delay bisa terjadi akibat yang pertama downtime mesin, misalnya mesin mengalami kerusakan atau membutuhkan pemeliharaan, sehingga produksi terhenti sementara. Nah, yang kedua terjadi akibatnya kekurangan bahan baku, yaitu keterlambatan dalam pengiriman bahan baku yang menyebabkan lini produksi harus menunggu. Nah, yang ketiga bisa disebabkan oleh inefisiensi tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja harus menunggu instruksi, material, atau alat sebelum dapat melakukan pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu akibat gangguan operasional, misalnya seperti cuaca buruk, pemadaman listrik, atau kendala logistik lainnya yang menyebabkan tertundanya aktivitas produksi. Nah, contoh operating delay ini dalam industri manufaktur yaitu sebuah pabrik otomotif mengalami kerusakan mesin selama 4 jam. Meskipun pekerja tetap hadir dan digaji selama periode tersebut, mereka tidak dapat bekerja secara efektif. Upah pekerja yang tetap dibayarkan selama waktu tunggu ini dapat dikategorikan sebagai indirect cost akibat operating delay. Next. Nah, yang kedua ada negative attitude. Negative attitude ini dalam indirect cost merujuk pada sikap negatif karyawan akibat kontrol manajemen yang dapat menyebabkan stres, konflik, frustasi, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan perusahaan. Nah, sikap ini bisa berdampak buruk pada produktivitas kerja dan efisiensi biaya, karena seringkali dikaitkan dengan perilaku seperti menurunnya motivasi kerja, meningkatnya angka absensi, karyawan yang sengaja mengulur waktu kerja, hingga tingginya tingkat pergantian karyawan. Nah, apa sih penyebab munculnya perilaku negatif tersebut? Nah, perilaku negatif tersebut bisa muncul karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu seperti kondisi ekonomi yang sulit, masalah pribadi, atau kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil. Nah, selain itu, tekanan kerja yang berlebihan juga dapat mendorong karyawan melakukan tindakan tidak etis seperti mempercepat pencatatan pendapatan, melaporkan biaya rendah dari yang seharusnya, atau memaksa pelanggan membeli produk yang tidak mereka butuhkan hanya demi mencapai target penjualan jangka pendek. Nah, contohnya di sini yaitu misalnya sebuah perusahaan menerapkan kebijakan pemotongan biaya dengan mengurangi jumlah staf dalam satu tim. Nah, akibatnya beban kerja bagi karyawan yang tersisa menjadi lebih berat. Nah, hal ini dapat menimbulkan stres dan frustasi sehingga karyawan menjadi kurang produktif, lebih sering absen, atau bahkan mencari pekerjaan yang lain. Nah, dalam jangka panjang, hal ini justru dapat meningkatkan indirect cost perusahaan, seperti biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru, serta menurunnya kualitas kerja. Next. Nah, selanjutnya ada sikap negatif yang dihasilkan oleh kontrol hasil. Nah, kontrol hasil dalam sistem manajemen seringkali menyebabkan sikap negatif pada karyawan jika target kinerja yang ditetapkan dianggap terlalu sulit, tidak realistis, atau tidak relevan dengan tugas mereka. Nah, beberapa penyebabnya antara lain yang pertama yaitu kurangnya komitmen. Nah, tidak komitnya ini seringkali disebabkan karena target yang terlalu sulit dicapai tidak berarti tidak terkendali, tidak bijaksana, ilegal, atau tidak etis. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan permasalahan dalam pengukuran. Nah, karyawan seringkali menganggap tidak adil karena dinilai berdasarkan hal yang tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Nah, yang terakhir terkait dengan imbalan atau hukuman. Nah, karyawan seringkali menganggap imbalan yang terlalu kecil atau menganggap hukuman yang terlalu berat. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap negatif yang dihasilkan oleh kontrol tindakan. Nah, kontrol tindakan dalam manajemen seringkali menimbulkan reaksi negatif, terutama jika karyawan merasa bahwa pengawasan yang dilakukan tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memberikan manfaat bagi mereka. Nah, hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa frustasi, ketidakpuasan, bahkan penurunan moral karyawan. Nah, contohnya di restoran cepat saji.
Manajer menggunakan kamera CCTV bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk mengawasi setiap gerakan karyawan. Jika seorang kasir terlalu lama melayani pelanggan atau terlihat berbicara sebentar dengan rekan kerjanya, mereka langsung ditegur. Hal ini membuat karyawan merasa seperti robot dan kurang menikmati pekerjaannya, sehingga akhirnya kehilangan semangat kerja. Next. Nah, selanjutnya ada materi terkait dengan adaptation cost. Nah, adaptation cost ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyesuaikan manajemen kontrol sistem dengan kondisi atau lingkungan operasionalnya. Nah, biaya ini masuk ke dalam indirect cost karena tidak langsung berhubungan dengan produksi atau aktivitas utama perusahaan, tetapi tetap diperlukan agar sistem manajemen berjalan dengan efektif. Nah, biaya ini sering muncul dalam perusahaan multinasional atau perusahaan dengan berbagai unit bisnis strategis yang memiliki perbedaan budaya, regulasi, dan strategi bisnis. Nah, adaptasi ini diperlukan agar sistem kontrol tetap relevan dan bisa diterapkan di setiap lokasi atau unit bisnis. Nah, contohnya pada perusahaan multinasional. Nah, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat membuka cabang di Jepang yang harus menyesuaikan sistem kontrol manajemennya dengan budaya kerja di Jepang. Nah, hal ini bisa mencakup biaya yang pertama, biaya pelatihan karyawan agar memahami standar perusahaan dengan budaya kerja lokal. Yang kedua, biaya terkait dengan penerjemah dokumen dan sistem ke bahasa Jepang. Yang terakhir yaitu biaya yang terkait dengan penyesuaian kebijakan insentif agar sesuai dengan ekspektasi tenaga kerja Jepang. Nah, meskipun biaya adaptasi ini bisa mahal, namun jika tidak dilakukan, perusahaan berisiko mengalami inefisiensi, kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan kehilangan daya saing di pasar yang berbeda. Next. 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 Nah, selanjutnya ada lokal di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya ada national culture, yaitu budaya nasional yang mempengaruhi sistem manajemen sistem karena nilai, norma, dan sikap sosial yang berbeda di setiap negara. Faktor universal seperti pencapaian dan keamanan finansial tetap relevan, tetapi perbedaan budaya menurut adaptasi dalam desain dan implementasi manajemen kontrol sistem. Nah, menurut Grid Hosted, budaya nasional dapat dibedakan melalui 4 dimensi utama. Nah, yang pertama itu ada individualisme versus kolektivitasme, yaitu apakah masyarakat lebih mementingkan kepentingan individu atau kelompok. Contohnya, Amerika Serikat lebih individualistis, sedangkan Jepang lebih kolektivis. Nah, yang kedua ada jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana masyarakat menerima uh, ketimpangan kekuasaan. Misalnya, di Indonesia atasan dihormati dan keputusan lebih terpusat, sedangkan negara seperti Swedia struktur organisasinya lebih egaliter. Nah, yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian, yaitu terkait seberapa nyaman masyarakat dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Nah, seperti negara Jerman yang memiliki aturan yang ketat untuk menghindari ketidakpastian, sementara Singapura lebih bersifat fleksibel. Dan yang terakhir yaitu maskulinitas versus feminitas, yaitu terkait dengan apakah masyarakat lebih fokus pada pencapaian dan kompetisi atau hubungan dengan kesejahteraan. Contohnya, Jepang lebih maskulin dengan budaya kerja keras, sedangkan Swedia lebih feminin dengan keseimbangan kerja hidup yang lebih baik. Nah, budaya nasional ini bisa mempengaruhi perusahaan untuk merancang sistem manajemen dan strategi bisnisnya agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tempat mereka beroperasi. Next. Nah, selanjutnya ada local institution, yaitu merujuk pada berbagai aturan, regulasi, dan praktik yang berlaku di suatu negara atau wilayah yang dapat mempengaruhi cara organisasi ini dikelola. Nah, ini mencakup hukum perusahaan, ketenagakerjaan, kontrak, sistem perbankan, serta regulasi pasar keuangan dan audit. Nah, setiap negara memiliki sistem yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi cara perusahaan merancang sistem pengendalian dan kebijakan insentif bagi karyawan dan manajernya.
Nah, contohnya di sini yaitu pasar keuangan dan insentif berbasis saham. Nah, perusahaan di negara dengan pasar modal yang efisien seperti Amerika Serikat lebih lebih mungkin memberikan opsi saham kepada manajer sebagai insentif. Namun di negara dengan pasar modal yang kurang berkembang seperti negara Indonesia, insentif berbasis saham mungkin tidak efektif karena harga saham tidak mencerminkan nilai perusahaan secara akurat. Next. Nah, selanjutnya ada difference in local business environment. Nah, lingkungan bisnis juga berbeda secara signifikan di berbagai negara. Nah, elemen lingkungan ini dapat mempengaruhi ketidakpastian lingkungan, inflasi, ketersediaan personal yang berkualitas. Nah, masing-masing faktor ini dan banyak faktor lainnya dalam pidana ini yang memiliki implikasi dalam manajemen kontrol sistem. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dalam lingkungan khusus negara dapat disebabkan oleh banyak hal. Beberapa negara pada dasarnya merupakan tempat yang lebih berisiko untuk menjalankan bisnis. Nah, konflik militer, penculikan, terorisme, dan ancaman pemerasan dapat menimbulkan masalah keamanan yang besar. Beberapa negara juga rentan terhadap spionage perusahaan dan pencurian rahasia perusahaan oleh pesaing lokal. Nah, bahkan mungkin dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah tuan rumah tersebut. Nah, intervensi pemerintah juga memengaruhi risiko bisnis, seperti regulasi yang ketat, kontrol harga, dan kebijakan tenaga kerjaan yang bisa berdampak pada nilai aset dan operasional perusahaan. Nah, yang kedua terkait dengan inflasi dan fluktuasi inflasi yang mempengaruhi nilai relatif mata uang menciptakan risiko keuangan. Nah, dinilai dalam mata uang tetap, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan atau kompensasi individu merosot nilainya secara signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, maka diperlukan strategi seperti akuntansi inflasi atau penganggaran fleksibel untuk mengelola risiko keuangan. Next. Nah, yang ketiga ada bakat. Uh, Negara yang berkembang seringkali mengalami keterbatasan tenaga kerja yang terampil. Nah, ketika karyawan tidak berpendidikan tinggi, struktur pengambilan keputusan biasanya lebih tersentralisasi. Dan manajemen kontrol sistem cenderung lebih fokus pada pengendalian tindakan daripada pengendalian hasil. Nah, uh, akibatnya mobilitas tenaga kerja yang rendah dapat mengurangi kebutuhan insentif jangka panjang perusahaan. Next. Nah, yang terakhir yaitu uh, foreign currency translation, yaitu translasi mata uang asing. Nah, MNO menghadapi tantangan dalam transaksi mata uang asing akibat fluktuasi nilai tukar. Nah, meskipun kontrol hasil dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja dalam mata uang lokal, risiko ekonomi tetap ada. Nah, manajer entitas dapat menunggu atau dilindungi dari risiko ini melalui kebijakan perusahaan. Nah, jika manajer perusahaan bertanggung jawab atas risiko valuta asing, perusahaan dapat menggunakan metode berikut. Yang pertama, mengevaluasi berbasis keuntungan dalam mata uang lokal. Yang kedua, memisahkan laba atau rugi kurs sebagai faktor di luar kendali manajer. Yang ketiga, menghitung varian kurs sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dan keempat, menggunakan nilai tukar akhir tahun atau rata-rata untuk menyesuaikan anggaran. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang Designing and Evaluating Management Control System. Next. Next. Pilihan kontrol. Berbagai jenis pengendalian manajemen sama-sama efektif dalam menangani setiap masalah manajemen. Isi manajemen yang spesifik harus dipilih dari alternatif yang layak, yang akan memberikan manfaat terbesar, misalnya manfaat yang dikurangi biaya. Manfaat MCS berasal dari kemungkinan keberhasilan yang meningkat atau pencapaian hasil yang diinginkan. Karena pengendalian manajemen tidak bebas biaya untuk diterapkan dalam dan dioperasikan, biaya ini harus dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan dari pengendalian yang lebih baik. Next. Kontrol personil atau budaya sebagai pertimbangan awal. Dalam menentukan di antara sekian banyak alternatif pengendalian manajemen, para manajer harus mulai dengan mempertimbangkan seberapa memadai pengendalian personal atau budaya, atau seberapa memadai pengendalian tersebut dapat dibuat. Pengendalian personal atau budaya layak untuk dipertimbangkan terlebih
dahulu karena memiliki efek samping yang relatif tidak berbahaya dan biaya yang dikeluarkan relatif rendah. Contoh, perusahaan membangun budaya hemat energi, misalnya dengan mengajak karyawan untuk selalu mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan. Next. Keuntungan dan kerugian dari kontrol tindakan. Pengendalian tindakan biasanya memberikan pengendalian terbaik karena hubungan tindakan pengendalian bersifat langsung. Lebih jauh jika pengendalian atas tindakan itu sendiri dinilai memadai. Perlu dilakukan pemantauan terhadap hasil. Kontrol tindakan cenderung mengarah pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling berhasil. Namun pengendalian tindakan memiliki sejumlah kelemahan. Ada kecenderungan dengan pengendalian akuntabilitas tindakan untuk berfokus pada tindakan yang diketahui atau mapan yang kurang penting yang mudah dipantau, sehingga berpotensi menyebabkan perpindahan perilaku seperti inverse sarana tujuan. Uh, untuk contoh keuntungannya yaitu di pabrik tekstil, SOP dalam pemotongan kain mencegah sisa bahan yang terbuang sehingga mengurangi biaya bahan baku. Untuk contoh kerugiannya yaitu di gudang penyimpanan, aturan ketat soal pemindahan barang bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman sehingga meningkatkan biaya operasional dalam perusahaan. Next. Keuntungan dan kerugian dari kontrol hasil. Pengendalian hasil dapat memberikan pengendalian yang efektif bahkan jika pengetahuan tentang tindakan apa yang diinginkan tidak ada. Keuntungan lain dari pengendalian hasil adalah bahwa perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan diberi otonomi yang signifikan. Keuntungan terakhir dari pengendalian hasil adalah dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, pengendalian tersebut seringkali relatif murah. Kelemahannya yaitu masalah pengukuran. Ukuran hasil biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna tentang apakah tindakan yang baik telah diambil karena ukuran tersebut gagal memenuhi satu atau lebih kualitas ukuran yang baik. Presis, objektif, ketepatan, dan pemahaman. Contohnya yaitu manajemen menyampaikan bahwa indikator keberhasilan KPI utama adalah penurunan COGS per unit produk. Next. Pilihan ketatnya kontrol. Kontrol ketat atau longgar secara bersamaan. Kontrol yang lebih besar harus dilakukan atas area yang penting secara strategis daripada area yang lebih kecil. Terlepas dari betapa mudahnya mengendalikan area yang lebih kecil, tidak ada kontrol yang dapat menggantikan budaya yang dapat diasumsikan bebas dari efek samping yang berbahaya. Tetapi penggunaan kontrol ketat yang selektif dapat membatasi efek ini. Selanjutnya, beradaptasi dengan perubahan. Pertumbuhan organisasi biasanya mendorong pengendalian manajemen ke arah formalisasi prosedur yang lebih baik untuk tujuan akuntabilitas, tindakan, dan atau pengembangan sistem informasi yang lebih rumit. Untuk tujuan pengendalian hasil, selain pertumbuhan, banyak faktor situasional lainnya seperti meningkatnya persaingan, ekspansi global, dan perubahan teknologi yang pasti mendorong organisasi untuk harus menyesuaikan sistem pengendalian manajemen mereka dengan lingkungan yang berubah agar tidak menjadi tidak kompetitif atau tergeser. Next. Mempertahankan fokus perilaku. Yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sangat sulit adalah manfaat dan efek sampingnya yang bergantung pada bagaimana karyawan beraksi terhadap pengendalian yang sedang dipertimbangkan. Memprediksi perilaku ini jauh lebih ilmu pasti. Perbedaan perilaku yang signifikan terjadi di antara orang-orang di berbagai negara, di berbagai bagian dari suatu negara, di berbagai organisasi, dan di berbagai area dalam organisasi yang sama. Next. Dan terakhir, mempertahankan kontrol yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan ini seringkali beragam. Penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna tentang situasi dan atau dampak pengendalian manajemen dalam situasi tersebut. Pemahaman yang tidak sempurna tentang situasi tersebut sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang cepat atau perubahan transformasional atau disrupsi di pasar mereka. Oleh karena itu, kritik terhadap MCS harus dilakukan dengan hati-hati. Kontrol yang tampak cukup longgar mungkin memiliki beberapa manfaat yang tidak terlihat, seperti dalam hal kreativitas tinggi, semangat kerjasama yang sehat, atau komunikasi yang rendah. Bahkan penderitaan akibat efek buruk karena terjadinya satu atau lebih masalah kontrol tidak selalu menurutkan bahwa MCS yang buruk yang telah ditetapkan. MCS harus mengurangi kemungkinan kinerja yang buruk tetapi tidak menghilangkannya. Sekian dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Siva atas penjelasan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.